Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3C Ekonomi Pembangunan akan membahas mengenai isi jurnal yang berjudul Dampak Sistem Moneter Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Distribusi Kekayaan. Studi kasus mata uang kripto, uang fiat, dan standar emas. Video yang kami buat sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Dr. Hartana Iswandi Putra, MSI. Perkenalkan, saya Agapana Pandey Primantoro dengan NIM 112108400000079. Nama saya Muhammad Indo Putranto dengan NIM 11230840000059. Nama saya Nisrina Yuka Dewi dengan NIM 11230840000062. Nama saya Sultan Diego Alfandri dengan NIM 11230840000017. Saya Tiara Nova Jessica dengan NIM 11230840000069. Saya Santika Herawati Masud dengan NIM 11230840000067. Tahun 1971, sistem Bretton Woods ditinggalkan. Artinya, sistem keuangan internasional tidak lagi menggunakan sistem yang mengikat sebagian besar mata uang dunia dengan dolar AS dan mengikat dolar AS dengan emas. Pengaturan ini tidak menguntungkan bagi negara-negara terbelakang yang mengalami defisit perdagangan. Negara-negara terbelakang menjadi terlilit hutang kepada International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia yang kebijakannya menghancurkan perekonomian mereka melalui apa yang disebut program stabilisasi yang mereka paksakan sebagai syarat pemberian pinjaman. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pada bulan Agustus 1971, Amerika Serikat mulai mengalami defisit perdagangan dan Presiden Richard Nixon saat itu bergerak untuk menutup jendela emas. Sejak saat itu, sebagian besar ekonomi dunia telah beroperasi dengan apa yang disebut sistem uang fiat, di mana mata uang dicetak tanpa didukung oleh emas. Sistem moneter yang didominasi oleh bank sentral dan penggunaan uang fiat tradisional telah terbukti telah menguntungkan orang-orang tertentu dibandingkan orang lain seperti bankir dan pemberi pinjaman uang. Sistem uang fiat tradisional adalah sistem inflasi yang cenderung merugikan tenaga kerja dan penabung, sehingga merugikan kelas bawah dan menengah. Sistem ini dirancang untuk memperkaya mereka yang mengendalikan dan mengoperasikan industri keuangan dan kelas atas. Di sisi lain, standar emas secara historis cenderung sedikit deflasioner, artinya upah, saldo kas, tabungan, dan obligasi cenderung memperoleh daya beli seiring berjalannya waktu. Sistem moneter seperti ini memberikan hasil kepada kelas pekerja keras yang berujung pada perluasan kelas menengah. Oleh karena itu, banyak ekonom percaya bahwa kembalinya standar emas akan menyelesaikan masalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang disebabkan oleh sistem moneter fiat tradisional saat ini. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi keuangan dan implementasinya di pasar keuangan, mata uang kripto atau Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengendalikan penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Menggunakan kontrol terdesentralisasi yang berfungsi melalui teknologi buku besar terdistribusi yang disebut blockchain. Sebagai lawan dari mata uang digital tersentralisasi dan sistem perbankan sentral, mata uang kripto mengganggu saluran standar sistem moneter tradisional yang menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Misalnya, tingkat inflasi Bitcoin telah dikodekan secara keras
ke dalam perangkat lunak yang mengoperasikan Bitcoin. Bitcoin dianggap sebagai sistem moneter deflasi karena daya beli di Bitcoin meningkat seiring waktu. Saat ini, daya beli Bitcoin sangat fluktuatif, meskipun hal ini diharapkan akan stabil dalam jangka panjang. Karena memiliki batasan yang dibangun dalam algoritmanya untuk mengendalikan jumlah maksimum Bitcoin yang dapat diproduksi sebesar jumlah 21 juta Bitcoin dan membuat semakin sulit untuk diproduksi saat mendekati batas. Daya beli Bitcoin akan terus tumbuh dengan stabil seiring berjalannya waktu jika permintaan terus meningkat. Selain itu, mata uang kripto tidak diwakili oleh utang, seperti halnya sistem uang fiat tradisional. Dengan kata lain, mata uang kripto bukanlah utang atau kewajiban bank sentral, seperti dalam sistem uang fiat tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki secara empiris bagaimana sistem moneter mata uang kripto akan berdampak pada pendapatan global dan ketimpangan kekayaan dibandingkan dengan standar emas dan sistem uang fiat tradisional saat ini, untuk memfasilitasi kesetaraan ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan sosial, dan sistem keuangan yang berkelanjutan. Banyak ekonom membahas dampak sistem moneter terhadap ketimpangan pendapatan dan kekayaan, terutama melalui konsep cancellation effect, yang menjelaskan bagaimana penerima uang baru pertama kali mendapat keuntungan, sementara penerima terakhir mengalami penurunan daya beli akibat inflasi. Studi empiris oleh Romer dan Romer tahun 98 menunjukkan inflasi harga tinggi berhubungan dengan ketimpangan pendapatan. Saiki dan Frost tahun 2014 menemukan bahwa kebijakan moneter non-konvensional memperlebar ketimpangan di Jepang setelah tahun 2008. Monin tahun 2014 mengidentifikasi hubungan berbentuk U antara inflasi jangka panjang dan ketimpangan pendapatan di seluruh negara OECD. Penelitian Sieron tahun 2017 menemukan bahwa inflasi pasca runtuhnya sistem Bretton Woods memperburuk ketimpangan pendapatan di AS. Namun, sebagian besar literatur berfokus pada dampak sistem uang fiat dengan sedikit perhatian pada standar emas dan mata uang kripto. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistem moneter berbasis mata uang kripto terhadap distribusi ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan uang fiat dan standar emas, untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan terkait potensi dampak positif sistem moneter digital terhadap distribusi kekayaan global. Studi ini meneliti dampak dari berbagai sistem moneter, seperti mata uang kripto baru, standar emas, dan sistem uang fiat terhadap kesenjangan pendapatan global. Dalam penelitian ini, pendapatan dijelaskan berdasarkan pendapatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, atau yang kita kenal dengan OECD, yang merupakan disposable income yang dapat dibelanjakan pada tahun tertentu. Terdiri dari pendapatan, wirausaha, dan pendapatan modal, serta transfer tunai publik, seperti pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh rumah tangga atau household yang dipotong. Selain itu, penelitian ini menyelidiki apakah ketiga sistem moneter ini mempengaruhi kelompok kekayaan tertentu lebih dari yang lain. Kemudian analisis ini juga mencakup berbagai rasio distribusi ketimpangan pendapatan, yaitu persentil 1 teratas, 10 teratas, 40 teratas, dan 50 teratas. Kumpulan data dari 5 indikator ketimpangan pendapatan, yaitu koefisien Gini, dikumpulkan setiap tahun dari World Inequality Database selama periode tahun 1980 hingga 2019. Demikian pula kumpulan data cadangan emas yang mewakili total emas dalam ton yang dimiliki oleh Bank Sentral telah dikumpulkan melalui situs web World Gold Council Database setiap tahun selama periode yang sama. Sementara untuk data mata uang kripto dikumpulkan dari website coinmarketcap.com berdasarkan jumlah kumulatif tahunan koin mata uang kripto yang tersedia di industri mata uang kripto untuk periode 2013 hingga 2018. Mata uang kripto mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan pasokan mata uang kripto dalam situasi global memiliki dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan global. Secara khusus, peningkatan jumlah koin kripto yang beredar mengurangi ketimpangan pada koefisien Gini dan distribusi pendapatan untuk kelompok atau persentase 50% teratas. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa mata uang kripto dengan karakteristik deflasinya dapat memberikan daya beli yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan sistem moneter fiat yang menghasilkan inflasi. Sistem kripto itu menawarkan saluran untuk inklusi keuangan yang lebih baik, dengan memungkinkan akses yang lebih mudah ke sistem finansial bagi individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank tradisional.
Standar emas mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa standar emas memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan global. Sebagai sistem yang lebih deflasi, standar emas cenderung memberikan daya beli yang meningkat dari waktu ke waktu. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa cadangan emas yang terbatas dan memiliki biaya produksi yang tinggi dapat membantu menstabilkan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan lebih merata, dengan mengurangi ketergantungan pada kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi. Meskipun demikian, penggunaan standar emas dalam ekonomi global saat ini dapat mengakibatkan penurunan cadangan emas, yang mungkin berdampak negatif pada perekonomian jika digunakan sebagai sistem moneter utama. Uang fiat itu meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sistem uang fiat terbukti memiliki dampak yang merugikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini tuh menemukan bahwa peningkatan pasokan uang fiat dalam sirkulasi global justru menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan di hampir semua kelompok distribusi, termasuk kelompok 1%, 10%, 5% teratas. Sistem uang fiat itu menyebabkan inflasi yang merugikan kelas pekerja dan penabung karena daya beli mereka terus menurun. Selain itu, tingkatan volatilitas yang tinggi dalam sistem uang fiat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang membuat sistem keuangan global dan rentan terhadap krisis keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari berbagai sumber terpercaya seperti World Inequality Database, World Gold Council Database, dan CoinMarketCap. Kami fokus pada indikator koefisien Gini, rasio ketimpangan pendapatan, dan data pasukan dari 3 sistem moneter utama, yaitu uang fiat, cadangan emas, dan mata uang kripto. Data yang digunakan mencakup periode 1980 hingga 2019, dengan pengecualian mata uang kripto yang hanya tersedia sejak 2013. Untuk analisis, kami menggunakan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data. Uji akar unit dilakukan untuk memastikan stasionaritas dan model ARDL yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan jangka panjang antara sistem moneter dan ketimpangan pendapatan. Kesimpulan pada pembahasan jurnal ini yaitu penelitian ini menemukan bahwa peningkatan penggunaan mata uang kripto dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan secara global melalui 3 saluran utama, yaitu pengendalian inflasi secara algoritmik, peningkatan inklusi keuangan, dan peluang setara untuk partisipasi ekonomi. Selain itu, standar emas juga memiliki dampak positif terhadap kesetaraan ekonomi karena sifatnya yang deflasi dan kemampuannya menyimpan nilai dalam jangka panjang. Implikasi temuan ini menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan moneter oleh otoritas pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh sistem moneter tradisional. Kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan kekayaan akan memperkuat kepercayaan sosial dan mencegah konflik internal maupun global. Namun, penelitian ini mencatat bahwa dampak jangka panjang mata uang kripto masih memerlukan kajian lebih lanjut karena sifatnya yang baru dibandingkan sistem fiat dan standar emas. Sekian pembahasan jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.